Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya sehingga pada hari ini kita masih dapat melaksanakan pembelajaran daring via YouTube. Baik Anda sekalian, alhamdulillah hari ini kita masuk di pertemuan ke-8. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Baik Anda sekalian, jadi untuk materi pada hari ini masih materi lanjutan dari materi pekan lalu ya. Jadi adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, Ananda dapat memahami pengertian dan manfaat ansambel musik di sekolah. Terus yang kedua, Ananda dapat memahami jenis musik ansambel. Yang ketiga, Ananda dapat memahami jenis alat musik ansambel. Yang keempat, Ananda dapat memahami bermain musik ansambel. Dan yang kelima, Ananda dapat bermain musik ansambel dan memainkan lagu populer. Setelah tujuan pembelajaran, di sini ada kompetensi dasar. Di kompetensi dasar pengetahuan yaitu memahami pertunjukan musik populer. Sedangkan di kompetensi dasar keterampilan yaitu menampilkan hasil pengembangan ornamentasi ritmis maupun melodi musik populer dalam bentuk ansambel. Baik Anda sekalian, jadi pada hari ini kita pindah ke bagian B yaitu bermain musik ansambel. Jadi masih di lanjutan materi pekan lalu. Jadi yang pertama itu adalah memainkan alat musik keyboard. Ya, jadi keyboard itu mungkin Anda semua sudah paham ya apa itu keyboard. Penjarian pada alat musik keyboard. Nah, di sini bagian A, penjarian pada alat musik keyboard. Coba perhatikan Anda sekalian, di sini ada gambar tangan kiri dan tangan kanan. Dalam permainan keyboard, langkah awal yang harus diketahui adalah menghafal nada-nada yang terdapat pada papan keyboard atau tuts keyboard. Papan yang bertuts putih itu dalam keyboard digunakan untuk memainkan nada-nada natural. Sedangkan di papan hitam yaitu untuk memainkan nada-nada kromatik. Ya, jadi coba diperhatikan Anda sekalian, ini ada jari kiri dan jari-jari tangan kiri dan jari-jari pada tangan kanan. Jadi di sini angka 1 itu di ibu jari kiri, terus 2 di jari telunjuk kiri, dan angka 3 di jari tengah tangan kiri. Kemudian yang keempat jari manis tangan kiri, dan yang kelima adalah jari kelingking tangan kiri. Kemudian di bagian di tangan kanan itu di nomor 2 itu ada di jari telunjuk tangan kanan. Terus di bagian di nomor 3 ada di jari tengah tangan kanan. Kemudian di nomor 4 itu angka 4 ada di jari manis tangan kanan, dan yang kelima adalah jari kelingking tangan kanan. Jadi di bagian B, nada-nada pada alat musik keyboard. Nada-nada pada piano itu, piano kan sama dengan keyboard ya Anda sekalian. Tutsnya sama, peletakan akor-akornya sama. Nada-nada pada piano tersusun rapi secara berurutan yang terdapat pada tuts putih dan tuts hitam.
Jadi pada tuts putih itu Ananda sekalian, pada piano atau keyboard itu terdapat tangga nada C mayor, yaitu C. Coba diperhatikan Anda sekalian. C, D, E, F, G, A, B, atau Do, Re, Mi, Sol, La, Si. Jadi nada tuts putih ini merupakan nada diatonik. Jadi ini yang dimaksud dengan nada tuts putih Anda sekalian. Jadi C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F. Selanjutnya ya, sampai ke E lagi. Jadi tergantung dari keyboardnya dia menggunakan akornya berapa oktav. Kalau misalnya seperti ini Anda sekalian, dia menggunakan 3 oktav ya. Jadi ada di sini bagian C, di sini C, dan di sini juga C. Tapi ini tidak lengkap ya Anda sekalian. Kalau misalnya dia 3 oktav, kembali ke sampai B lagi, sampai ini. Kemudian setelah nada tuts putih ini merupakan tangga nada diatonik ya. Jadi ini adalah tangga nada diatonik. Sementara itu tuts hitam seperti ini ya Nada ya. Coba perhatikan yang ada di gambar, ini namanya tuts hitam. Sedangkan ini tuts putih. Jadi tuts hitam itu merupakan nada yang dinaikkan atau crash, atau diturunkan atau moll setengah dari tuts hitam. Jadi nada yang diturunkan atau dinaikkan setengah. Kemudian cara menurunkan atau menaikkan nada dilakukan dengan cara menambah tanda crash dan tanda moll. Jadi ini tanda crash dan ini tanda moll. Jadi itu ya Nanda. Kemudian di bagian C adalah cara memainkan alat musik keyboard. Yang pertama, posisi tangan itu dan jari harus tepat. Jadi posisinya harus tepat. Karena kalau posisi jarinya itu tidak tepat, berarti bunyi yang dihasilkan itu juga tidak sesuai. Jadi posisi tangan dan jari yang tepat ketika bermain keyboard adalah dengan membentuk tangan seperti tengah memegang telur ya. Mengenali jenis chord dasar yang wajib diketahui adalah chord mayor dan minor seperti C, D, G, A, F, A minor, D minor, E minor, dan lain sebagainya. Selanjutnya nada sekalian adalah melenturkan jari-jari tangan. Jadi sebelum memainkan keyboard atau piano nada sekalian, perlu kita ketahui bahwa jari-jari tangan itu harus lentur, tidak boleh kaku. Jadi harus lentur sehingga bisa menghasilkan bunyi yang sesuai atau bunyinya tidak fals ya. Selanjutnya mempelajari jenis suara dan menentukan jenis lagu. Ya, jadi sebelum bernyanyi, sebelum mengiringi, kita harus menentukan, mempelajari jenis suara yang akan dinyanyikan, yang akan dibawakan oleh si penyanyi tersebut. Kemudian menentukan jenis lagu. Selanjutnya nada sekalian yaitu bermain dengan tempo lambat terlebih dahulu. Jadi jika misalnya baru pemula untuk bermain keyboard, harus mengiringi ya lagu dengan tempo yang lambat. Karena berbeda cara menekan tuts itu ketika kita mengiringi lagu yang cepat, lagu yang dengan tempo cepat atau dengan tempo lambat. Jadi mungkin dengan tempo lambat lebih mudah untuk dipelajari. Selanjutnya yaitu latihan rutin. Jadi sama seperti alat musik lainnya Anda sekalian ya. Jadi semakin kita sering mencoba, semakin kita sering berlatih, maka akan semakin lancar memainkan alat musik tersebut. Kemudian di nomor 2 yaitu memainkan alat musik gitar. Jadi tadi ini Anda sekalian adalah piano atau keyboard. Sekarang kita pindah di alat musik gitar. Jadi ini ada, kita mengambil contoh dari alat musik modern ya, alat musik modern yang sangat umum digunakan. Jadi biasanya untuk ketika kita memperhatikan sebuah pertunjukan, yang sering kita lihat di situ Anda sekalian adalah alat musik keyboard,
piano atau gitar ya. Jadi itu yang pada umumnya sering digunakan untuk mengiringi ya, mengiringi lagu. Yang pertama di sini di bagian gitar itu anatomi bagian-bagian gitar elektrik. Jadi contoh yang diambil di sini Anda sekalian adalah gitar elektrik ya. Yang pertama adalah kepala. Coba diperhatikan di sini adalah kepala. Kemudian yang kedua adalah nut. Yang ketiga adalah tuner. Ini untuk untuk memutar dan menghasilkan akor yang sesuai. Jadi di bagian tiga ada tuner. Kemudian yang keempat ada fret. Dan yang kelima adalah leher, neck. Jadi ini lehernya ya. Ini leher gitar. Kemudian yang keenam adalah penghubung. Ini penghubung antara leher dengan badan gitar. Yang ketujuh body, badan atau body. Yang ketujuh ini body ya. 7 ini body. Yang keseluruhan dari sini sampai ke bawah itu body gitar. Sedangkan ini adalah leher gitar. Kemudian yang kedelapan adalah bridge. Yang kedelapan ini ya, yang dimaksud dengan bridge. Kemudian yang kesembilan pick up. Nah, ini 9 pick up. Kemudian yang ke-10 volume atau tune control. Volume. Jadi untuk mengatur tinggi rendahnya suara itu ada di sini ya. Ini untuk gitar elektrik, tapi kalau untuk gitar klasik tidak seperti ini ya Anda sekalian. Tentu berbeda dengan gitar elektrik. Selanjutnya senar atau string nomor 11. Senar atau string. Jadi senar ini sama dengan di gitar klasik. Jadi sama-sama menggunakan senar. Kemudian yang ke-12 itu tuning lock. Yang ke-12 ini tuning lock. Dan yang ke-13 fretboard atau fingerboard. Ini yang ke-13 ya Anda sekalian. Jadi leher sampai ke bawah adalah fingerboard. Kemudian yang ke-14 strap pin. Nah, ini strap pin di bagian bawah sini, di ujung bawah. Dan yang ke-15 pick up selector. Yang ke-15 ini ya Anda sekalian, pick up selector. Jadi itulah tadi bagian-bagian jadi alat musik gitar elektrik. Selanjutnya Anda sekalian adalah di bagian B adalah dawai gitar. Ya, jadi senar nomor 6 paling atas adalah senar bass dengan nada E. Jadi ini untuk akor-akornya ya Anda sekalian ketika kita baru pemula untuk mempelajari alat musik gitar. Jadi yang nomor 6 adalah senar bass dengan nada E. Yang pertama ini Anda sekalian ya. Kemudian senar nomor 5 adalah senar bass yang bernada A. Ya, ini nomor 5. Selanjutnya nomor 4 adalah senar bass yang bernada D. Nah, sedangkan untuk senar 3, 2, 1 adalah senar solo. Jadi nomor 3 bernada G, nomor 2 bernada B, dan nomor 1 bernada E. Jadi itu tadi untuk akor-akor dawai gitar. Akor-akor yang dihasilkan dari dawai gitar ya. Selanjutnya Anda sekalian di bagian C ada penjarian pada alat musik gitar. Jadi ini posisi jari ya. Penjarian adalah salah satu dasar bagi pemula dalam permainan gitar. Jadi ketika kita hendak belajar bermain gitar, yang perlu kita ketahui itu adalah posisi jari, penjarian. Jadi penjarian itu semacam cara agar jari-jari kita dalam bermain gitar itu tidak kaku atau melentikkan jari. Jadi memang ya pada saat kita baru pemula, saat baru mencoba berlatih bermain gitar, tentu saja ya Anda sekalian jari-jari kita itu dalam keadaan kaku. Jadi yang pertama kita lakukan adalah melentikkan jari. Jadi dalam bermain gitar apabila jari kita tidak kaku akan semakin baik. Jadi harus lentik agar gampang
memainkan akor-akor yang ada pada alat musik gitar tersebut. Nah, berikut ini adalah cara latihan penjarian. Sebelumnya kita harus mengetahui istilah pada jari kiri kita, jari kidal jika kidal kanan. Jadi kita anggap bahwa jari telunjuk atau jari di nomor 1, kemudian jari tengah untuk jari di nomor 2, dan yang ketiga jari manis untuk jari di nomor 3, yang keempat jari kelingking untuk jari ke nomor 4. Jadi ini adalah senar untuk memainkan akor, untuk menghasilkan akor E, B, G, D, A, dan E. Selanjutnya posisi bermain gitar. Jadi yang pertama Anda sekalian itu harus duduk tegak seperti yang Anda lihat di gambar. Jadi contoh bermain gitar. Duduk tegak, kepala boleh sedikit ditundukkan untuk melihat jemari saat bermain ya. Nah, jika Anda memiliki gitar di rumah, boleh sekarang dipraktekkan posisi bermain gitar. Kemudian yang kedua, tinggi tempat duduk itu sebaiknya setinggi lutut. Jadi tidak boleh terlalu tinggi tempat duduknya ya. Dan yang ketiga, kaki kiri berpijak pada standar kaki agar lutut lebih tinggi dari paha kaki. Jadi dapat Anda lihat di gambar. Terus yang keempat, pinggang gitar dipangku pada paha kaki. Selanjutnya, gitar melintang miring ke atas untuk tangan kiri dan muka gitar menghadap ke depan. Jadi gitarnya menghadap ke depan ya Anda sekalian. Kemudian belakang badan gitar rapat ke perut pemain. Dan yang ketujuh, pangkal hasta kanan bersandar ke pinggul gitar. Yang kedelapan, siku tangan kanan jangan menyentuh perut gitar. Kemudian yang kesembilan, titik tengah kepala gitar kurang lebih setinggi bahu. Yang terakhir, lutut kanan menjauhi lutut kiri agar gitar mempunyai tempat yang leluasa. Jadi cara posisi bermain gitar, memegang gitar dan posisinya di pada paha itu ada pada gambar ya Anda sekalian. Contoh posisi bermain gitar. Nah, ini contoh istirahat pada saat bermain gitar. Ketika pemain gitar beristirahat seperti ini contohnya. Dan ketika pemain gitar sedang memainkan alat musik gitar, ini seperti ini contohnya. Ya, jadi ini tadi untuk materi ini posisi bermain gitar ya Anda sekalian. Kemudian selanjutnya ya, jadi ada 10 posisi yang harus kita ketahui dalam bermain gitar. Jadi mohon maaf Anda sekalian ya, ada kesalahan teknis sehingga tidak terlihat slide yang tampil.